Dewi membuka matanya. Perlahan, ia merasakan jantungnya yang berdetak lebih kencang. Di sana, di depan cermin ada pantulan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Wajah yang putih, mulus dan cantik. Tidak ada lagi wajah hitam legam seperti luka bakar. Dewi meraba setiap inci wajahnya. Ia memastikan apa benar yang di depan cermin adalah dirinya. Apa ini nyata? Batinnya. Tentu saja nyata. Inilah wajahmu sekarang. Ratu menjawab gumangan Dewi dalam hatinya. Dewi menoleh kaget. Tak usah kaget, Ratu tahu segalanya, termasuk semua yang ada pada pikiranmu, ucap Nek Laksmi menjelaskan. Terima kasih Ratu, ucap Dewi menghentikan kedua tangan seraya bersimpuh. Balaslah dendammu, tapi jangan kau lupakan syaratnya. Syarat? Ya, semua hal yang kau inginkan akan ada syaratnya. Lalu, apa syaratnya Ratu? Sebanyak 7 kali. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus berjumpa dengan seorang laki-laki. Jika targetmu adalah laki-laki. Jika targetmu seorang perempuan, maka bawalah 1 ruas jarinya untuk kau persembahkan padaku. Setelah semua urusan di dalam gua selesai, Ratu memerintahkan kepada Nek Laksmi untuk memandikan Dewi di air terjun yang letaknya berada di ujung hutan. Malam ini waktu yang tepat untuk Dewi membersihkan diri dari kesialan yang selama ini ia dapat, membuang semuanya dan memulai semua dari awal. Di sana, di bawah air terjun yang begitu sangat deras, Dewi berdiri. Badan Dewi bergetar, menahan dinginnya air dan angin malam yang bersatu. Buka kainmu. Apa? Jawab Dewi kaget. Bukalah kainmu, jangan pakai sehelai benang pun. Kita akan mulai ritualnya. Ulang Nek Laksmi. Walaupun merasa risih karena harus telanjang, Dewi tetap menuruti perintah Nek Laksmi. Setelah semua kain Dewi tinggalkan, Nek Laksmi menyuruh Dewi masuk ke dalam air. Nek Laksmi mulai membacakan mantra-mantra serta menaburkan bunga 7 rupa. Ke dalam air Dewi berada. Dewi, sekarang tubuhmu sudah bersih. Kesialan takkan terjadi pada dirimu lagi. Lihatlah wajahmu, semakin cantik dan bersinar. Dewi meraba sekujur tubuhnya. Kulitnya terlihat lebih putih berseri. Rambut panjangnya yang hitam terlihat semakin memukau. Nek Laksmi menyuruh Dewi beranjak dari air dan memberikan kain untuk Dewi pakai. Mereka berjalan pulang menuju gubuk Nek Laksmi. Dewi, sekarang kau telah berubah. Nduk, jadi kau boleh pulang dan balaslah orang yang sudah menyakitimu, ucap Nek Laksmi. Tapi Nek, aku tak tahu harus kemana. Aku juga tak mungkin pulang ke rumah. Bolehkah aku tinggal di sini dengan nenek? Dewi bingung dengan dirinya. Wajahnya sekarang memang sudah berubah dan dia tak mungkin kembali ke rumahnya karena 3 orang targetnya ada di dalam rumahnya. Dewi menjaga agar semua berjalan dengan lancar. Ia lebih memilih tinggal bersama Nek Laksmi. Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Terima kasih Nek. 3 hari telah berlalu dan hari ini, tepatnya malam ini yang akan datang, Dewi akan memulai menjalankan rencananya. Target pertamanya adalah Joko, salah satu dari ke-4 pemuda yang telah menghinanya tempo hari. Setelah berpamitan pada Nek Laksmi, Dewi bergegas keluar dari hutan terlarang menuju desa siluman. Joko adalah anak seorang mantri, satu-satunya di desanya. Jabatan bapaknya membuatnya selalu melakukan hal-hal dengan semena-mena, dan ia juga terkenal selalu mempermainkan hati wanita. Dewi mengintai di balik pohon mangga. Joko adalah anak seorang mantri satu-satunya di desanya. Jabatan bapaknya membuatnya selalu melakukan hal-hal dengan semena-mena, dan ia juga terkenal selalu mempermainkan hati wanita. Dewi mengintai di balik pohon mangga di sebelah rumah Joko. Tak lama Joko terlihat keluar dari dalam rumahnya dan berlalu pergi menggunakan motornya. Dewi tersenyum menyeringai. 15 menit berlalu di perempatan jalan menuju ke rumahnya. Joko yang baru akan kembali setelah membeli makanan dikejutkan oleh seorang wanita yang tengah terkapar di tengah jalan. Joko turun dari motornya dan menghampiri wanita itu, yang tak lain adalah Dewi. Sejenak Joko terpana melihat Dewi yang hanya mengenakan rok pendek dan baju pendek. Paha mulus dan putih terekspos dengan jelas. Joko berusaha menahan salivanya
melihat pemandangan yang menggiurkan di depannya. Mbak, ucap Joko berusaha menyadarkan Dewi. Karena tak ada respon, dengan merasa kasihan, Joko segera membopong Dewi menuju rumahnya. Rumahnya yang tak begitu jauh. Ia memutuskan untuk berjalan kaki dan meninggalkan motornya di perempatan. Joko membawa masuk Dewi dan merebahkannya di dalam kamar. Karena hari sudah malam dan tak ada yang melihat apa yang Joko lakukan. Kedua orang tuanya pun sedang tidak ada di rumah, jadi ia hanya sendirian. Dewi membuka matanya perlahan dan memijat pelipisnya. Joko yang menyadari Dewi telah sadar, bergegas mendekat. "Kamu sudah sadar?" tanya Joko dan duduk di pinggir tempat tidurnya. "Aku di mana?" "Kamu di rumahku. Tadi kamu pingsan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" "Gak tahu kenapa, tadi saat aku ingin pulang setelah bekerja, kepalaku mendadak pusing, dan aku tak ingat apa-apa lagi." "Siapa namamu?" Namaku Ranti." "Ranti, mending kamu bersihkan diri dulu. Bajumu juga sedikit kotor. Kau bisa memakai bajuku dulu. Setelah kau pulih, aku akan mengantarkanmu." "Terima kasih telah menolongku," ucap Dewi tersenyum manis. "Boleh aku pinjam handuk?" Joko berjalan keluar dan mengambilkan handuk untuk Dewi. Cuacanya sangat panas ya. Mata Joko terbelalak kala melihat kancing baju Dewi yang sudah dibuka. Joko meneguk air liurnya, melihat belahan dada Dewi yang menyembul dengan jelas. Dewi tersenyum melihat Joko yang mematung memperhatikannya. "Terima kasih handuknya," ucap Dewi, menghampiri Joko dan mengambil handuk di tangannya. Semilir harum wangi tubuh Dewi membuat kejantanan Joko semakin menegang. Badan Joko mendadak panas, dirinya benar-benar tergoda oleh kemolekan tubuh Dewi. Dewi keluar dari kamar mandi menggunakan handuk sebatas paha. Rambutnya yang basah membuat siapapun yang melihat pasti akan terpesona. Joko kembali ke kamarnya dengan membawa makanan di tangannya. Keringat bercucuran saat melihat Dewi yang belum menggunakan baju. Dewi sedang mengeringkan rambutnya. "Maaf, aku kira kamu sudah pakai baju," ucap Joko hendak berbalik. "Tunggu, tidak apa-apa, kamu di sini saja." Tapi tak apa. "Apa ini untukku?" Dewi menghampiri Joko dan bertanya soal makanan yang ia bawa. "Iya, makanlah. Tapi aku tak lapar." Tiba-tiba handuk yang dipakai Dewi melorot dengan bebas. Hasrat Joko semakin meningkat. Melihat buah dada Dewi dan kewanitaan Dewi telah bertambang nyata di depannya. Maaf." Dewi berusaha mengambil handuknya yang berada di bawah. Tetapi cekalan tangan Joko menghentikan aktivitasnya. "Dari tadi kamu terus menggodaku. Ranti, apa kamu sengaja?" tanya Joko seraya mendorong tubuh Dewi ke atas kasur. "Apa kamu menginginkannya?" tanya Dewi dengan suara manja. "Lakukanlah, anggap ini adalah ucapan terima kasihku karena kamu telah menolongku," ucap Dewi. Tak mau menyiapkan kesempatan, Joko lantas membuka baju dan celana yang melekat di tubuhnya. Ia langsung menerjang Dewi dengan sangat brutal. Suara lolongan anjing terdengar sangat nyaring dan ina rembulan yang sangat terang tengah menyaksikan pergumulan seorang lelaki dan wanita. Hanya suara desahan Dewi yang menggema di dalam kamar Joko. Joko terus memacu tubuhnya dengan kuat sampai mereka mencapai titik puncak kenikmatan yang sangat indah. Desah Joko membaringkan tubuhnya di sebelah Dewi. Dewi membelai wajah Joko dengan jemarinya. "Apa kau puas?" "Tentu saja, kamu benar-benar sangat membuatku terpesona, Ranti," jawab Joko mengecup bibir Dewi. Dewi tersenyum menyeringai mendengar jawaban Joko. Selang beberapa saat, tiba-tiba Joko kesulitan bernapas. Ia memegang lehernya yang terasa ada yang mencekik. Ranti, tolong." Dewi hanya tersenyum melihat kesakitan yang Joko alami. "Setelah kepuasan yang tadi kamu dapatkan, sekarang terimalah penderitaan ini untukmu," jawab Dewi tertawa. Wajah Dewi mendadak berubah menjadi seperti dulu. Joko yang masih kesulitan berbicara sambil memegang lehernya, kaget melihat perubahan wajah Dewi. Dewi, teriak Joko dengan keras. Pagi itu Joko telah ditemukan tewas di dalam kamarnya. Keadaannya sungguh sangat mengenaskan. Dalam keadaan telanjang bulat, mata yang terbuka, lidah menjulur, dan satu lagi yang akan membuat semua orang bergidik ngeri, yaitu kemaluan Joko hilang. Hanya menyisakan darah yang menetes dari selangkangannya. Semua warga desa Siluman sudah berkumpul di rumah Joko untuk melayat. Pak Arif,
Bapaknya Joko hanya bisa menahan kesedihannya kala mengingat saat subuh tadi pulang ke rumahnya. Ia menemukan Joko sudah tewas. Bu Rita, ibunya Joko, sudah berkali-kali pingsan karena tak kuat menahan kesedihan ditinggal anak semata wayangnya. Ketiga teman Joko yaitu Sanip, Baron, dan Doni juga datang ke sana. Mereka masih tak percaya dengan kabar tewasnya Joko. Pasalnya baru kemarin mereka nongkrong bareng Joko. Ih, mayatnya sangat mengerikan, kemaluannya hilang. Cerita seorang ibu pada temannya saat keluar dari kamar rumah Joko. Iya bu, saya sampai kaget lihatnya. Mana telanjang lagi, yang ngebunuh sungguh sangat tega, jawab si ibu. Satu lagi menimpali. Baron, Sanip, dan Doni yang sedang berada di luar terkejut mendengar cerita si ibu yang baru saja melewatinya tersebut. Gila, beneran gak tuh kabar? Kok bisa sih gini? Siapa yang ngelakuin ya? Ucap Baron yang mulai merasa ngeri. Yoi, padahal kemarin kita masih nongkrong bareng, ucap Sanip. Apa jangan-jangan ini ulah Dewi? Ucap Doni curiga. Lah, kenapa jadi nuduh si Dewi? Kalian emang gak tahu kalau si Dewi sudah dibuang bapaknya ke dalam hutan terlarang, dan sudah seminggu ini ia hilang bak ditelan bumi. Bukankah kita pernah mencelakainya waktu itu saat sore hari? Ya, gue takut aja ia balas dendam, ucap Doni. Gila lo, jangan ngadi-ngadi deh. Emang bisa si Dewi ngelakuin itu? Dia pasti sekarang sudah mati di mangsa hewan buas di dalam hutan, jawab Baron tak percaya. Di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang sibuk hendak memakamkan Joko, Sanip yang berada di atas karena tak ikut turun dengan kedua temannya ke dalam liang lahat, melihat seorang wanita dari kejauhan sedang tersenyum padanya, yang membuat Sanip tak menghilangkan pandangan dari wanita itu. Ia sengaja membuka kancing bajunya sambil memainkan kedua buah dadanya. Sanip yang melihatnya bisa meneguk air liurnya yang terasa sangat seret. Semua orang sedang fokus pada pemakaman Joko. Sepertinya mereka tak sadar pada kehadiran wanita itu. Wanita itu melambaikan tangannya pada Sanip seperti dihipnotis. Sanip langsung mendekat ke arah wanita itu. Aku turut berduka cita atas meninggalnya Joko, ucapnya sedih. Apa kamu mengenal Joko? Tentu saja. Bukankah dia salah satu dari keempat pemuda tampan yang ada di desa ini? Sanip yang mendengar pujian wanita itu lantas tersenyum lebar. Kenalkan, aku Randi, ujarnya sambil mengulurkan tangan. Aku Sanip, jawabnya. Mata Sanip tak lepas dari buah dada Ranti yang menyembul di balik bajunya. Ranti yang melihat hanya tersenyum menggoda. Minggu depan, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, datanglah ke rumahku yang ada di ujung gang sana. Aku akan mengadakan acara syukuran untuk rumah yang baru aku tempati. Tentu saja aku akan datang. Dengan senang hati, Sanip tersenyum. Jangan lupa datang sendirian, biar kita bisa leluasa, bisik Ranti di telinga Sanip dan berlalu pergi. Sanip hanya bisa terbengong mendengar ucapan Ranti yang begitu menggoda imannya. Setelah melihat rumah Joko dari kejauhan, Dewi pulang kembali ke dalam hutan. Aku berhasil, Nek, ia sudah tewas. Hahaha, ucap Dewi tertawa puas. Kau harus tetap berhati-hati, Duk. Nenek tidak mau terjadi apa-apa denganmu, jawab Nek Laksmi mengingatkan. Tenang saja, Nek, aku akan berhati-hati. Malam Jumat kedua telah tiba. Waktunya Dewi melaksanakan misinya yang kedua. Targetnya sekarang adalah Sanip. Sebelumnya, Dewi sudah mengundang Sanip untuk datang ke rumah yang sudah ia sewa untuk melancarkan aksinya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tetapi tak ada tanda-tanda kedatangan Sanip. Dewi mulai merasa resah. Ia takut kalau Sanip tak datang. Itu berarti umpannya tidak mempan padanya. Saat sedang termenung di ambang pintu, Dewi dikejutkan oleh suara deru mesin motor yang datang. Seketika ia menoleh dan tersenyum saat melihat Sanip yang datang. Maaf ya, aku telat, sapa Sanip sesaat setelah turun dari motornya. Tak apa, aku masih menunggu. Tapi maaf, acaranya telah selesai, jawab Dewi dengan nada sedih. Tak masalah, aku kesini kan hanya ingin bertemu denganmu. Dewi tersenyum puas mendengar jawaban Sanip. Dewi menggandeng tangan Sanip dan mengiringnya masuk ke dalam. Sanip melihat tangannya digiring hanya bisa tersenyum. Duduk dulu ya, aku mau ambil minum, ucap Dewi hendak pergi. Tak usah, aku hanya menginginkanmu, jawab Sanip menahan tangan Dewi. Sanip menarik tangan Dewi dengan keras sehingga tubuh Dewi berpangku di atas tubuhnya.
Sejenak, mata mereka beradu pandang. Sanib mengecup bibir Dewi dengan lembut. Siapa kamu? Kenapa kamu selalu ada di pikiranku? Memangnya apa yang selalu kau pikirkan? Tanya Dewi, seraya memainkan jemarinya di dada Sanib. Sanib yang tak tahan dengan godaan Dewi, langsung menerjang tubuh Dewi dengan cepat. Ia robek baju Dewi sehingga Dewi nyaris telanjang bulat. Dewi hanya tersenyum melihat aksi Sanib. Bagai dapat angin segar, Sanib langsung menjumpu Dewi. Malam ini malam Jumat kedua yang jadi saksi pergumulan sepasang muda-mudi. Hanya suara desahan saling berpautan dari kedua insan yang sedang hanyut dalam kubangan dosa. Suara desahan Sanib begitu kuat kala ia mencapai titik puncak kenikmatan. Terima kasih, kau sungguh hebat Randi, ucap Sanib. Sama-sama, kau juga sungguh perkasa, jawab Dewi mengedipkan sebelah matanya. Setelah merasa puas, Sanib berpamitan pada Dewi untuk segera pulang. Ia berjanji esok akan kembali lagi. Sanib benar-benar tergila-gila pada Dewi. Dewi begitu menggoda. Ia tak pernah sedikit pun mencurigai Dewi. Yang penting bisa berjumpa dengan wanita cantik saja. Sanib sudah bahagia, maklum jomblo. Jadi haus akan belayan kasih sayang. Sepanjang perjalanan saat mengendarai motor, tak henti-hentinya Sanib tersenyum mengingat apa yang baru saja terjadi. Kemolekan tubuh Dewi benar-benar menghipnotisnya. Sampai akhirnya Sanib tak sadar kalau di depannya ada sebuah truk pengangkut sampah yang sudah berkali-kali mengklakson. Tetapi Sanib tak bergeming. Ia terus saja memacu motornya dengan cepat seraya bersiul. Hanya orang yang mempunyai mata batin yang bisa melihat makhluk menyeramkan yang telah menutup kedua kuping Sanib, sehingga ia tak bisa mendengarnya. Buah! Mobil truk yang datang dari arah berlawanan itu menabrak motor Sanib dengan kencang. Sanib tidak bisa mengelak saat ajal sudah menjemputnya. Motor Sanib terpental sejauh 100 meter, sementara Sanib sendiri terlindas truk dan masih berada di kolong mobil. Pagi itu semua orang sudah berkumpul di jalan tempat Sanib kecelakaan, termasuk para polisi sedang melaksanakan tugasnya. Menurut penuturan sang sopir, ia sudah mengklakson berkali-kali, tapi tak ada respon karena truk yang ia kendarai mengalami remblong. Jadi ia tidak bisa menghindari kecelakaan itu. Sanib dinyatakan tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan, kepala yang gepeng dan usus yang terbuai keluar, membuat siapapun yang melihat akan bergidik ngeri. Seorang ibu paruh baya telah berlari menghampiri TKP. Sanib, kenapa seperti ini nak? Kenapa kamu tinggalin ibu? Sebenarnya Sanib adalah anak yang baik, tapi karena pergaulannya bersama ketiga temannya yang dari kalangan atas, menjadikannya terbawa sikap yang sudah berbuat seenaknya. Ia hanya anak seorang tukang pecel, bahkan ia hanya anak yatim. Tetapi Dewi tak peduli itu. Siapapun yang sudah menghinanya maka akan mendapatkan akibatnya. Baron dan Doni datang ke lokasi untuk melihat kecelakaan yang Sanib alami. Mereka tidak bisa menyembuhkan raut wajah sedihnya kalau mendapati lagi temannya yang harus tewas dengan cara mengenaskan. Don, sepertinya ini semua sangat janggal. Apa kau memikirkan apa yang aku pikirkan? Tanya Baron. Iya, walaupun meninggalnya Joko dan Sanib berbeda, tetapi mereka sama-sama meninggal dengan cara tragis. Kita harus hati-hati, karena mungkin kita adalah selanjutnya, ucap Baron. Saat semua lengah, Doni melihat seorang wanita dari kejauhan tengah tersenyum, puas ke arah kecelakaan Sanib. Siapa dia? Dia sangat mencurigakan. Aku harus ikuti, gumam Doni. Saat wanita itu pergi segera, Doni mengikutinya. Sampai akhirnya, Doni mengikutinya masuk ke dalam hutan terlarang. Wanita itu terus saja berjalan melewati perbatasan hutan terlarang. Doni menghentikan langkahnya. Ia risau, harus masuk apa tidak, tetapi ia harus mencari tahu siapa wanita itu. Maka ia putuskan untuk masuk ke dalam hutan terlarang. Wah, nyalimu benar-benar harus diacungi jempol. Hahaha. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Doni. Namun sosok wanita itu telah menghilang di ujung kegelapan malam. Doni berlari mengikuti kemana arah wanita itu menghilang, tetapi hasilnya nihil. Ia tak sempat menemukan siapa-siapa. Sampai akhirnya ia sadar kalau ia sudah terjebak masuk ke dalam hutan terlarang. Hari ini adalah hari di mana pernikahan bunga akan dilaksanakan. Semua sudah dipersiapkan. Dari mulai dekorasi, makanan, semua sudah beres. Bunga yang berada di dalam kamarnya sedang tersenyum bahagia, karena sebentar lagi dirinya akan menjadi Nyonya Andi. Di kamar Dewi, Aminah terus menangis sambil memeluk baju Dewi. Sudah 2 minggu Dewi tak kunjung pulang. Aminah juga sudah meminta bantuan kepada Ustadz. Tetap saja Dewi tak ditemukan.
Jika memang benar Dewi masuk ke dalam hutan itu lagi, maaf Bu Aminah, aku tak bisa membantu banyak. Masalahnya bukannya kita waktu itu sudah berjanji untuk menepati perjanjian. Kalau Dewi tak akan kembali ke dalam hutan. Lebih baik ibu berdoa semoga Dewi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucap Ustadz Amir. Bu, ngapain di sini? Dicariin bapak tuh, ujar Intan menghampiri ibunya. Aminah segera menyeka air matanya dan keluar dari kamar Dewi. Cih, dasar anak setan. Udah bilang aja masih nyusahin. Sampai punya apa sih dia? Sampai ibu begitu sayang terhadapnya. Cibik Intan seraya menutup pintu kamar Dewi. Aminah menghampiri suaminya yang sedang mengatur kursi untuk para tamu. Ada apa Pak? Intan bilang, bapak mencariku. Tanya Aminah. Ikuti aku, ujar Abdul menyeret tangan Aminah. Abdul mendorong tubuh Aminah masuk dalam kamar. Bruk, tubuh Aminah didorong lagi sampai ia terjerembab di atas kasur. Apa-apaan ini Pak? Aminah yang kaget dengan perlakuan suaminya mencoba bertanya. Kamu yang apa-apaan? Aminah, kamu tahu kan, hari ini adalah hari pernikahan Bunga, anakmu. Kenapa kamu masih saja menangisi anak membawa sial itu? Di mana otakmu? Aminah, bentak Abdul dengan geram. Dia juga anak kita Pak. Bukankah dia terlahir seperti itu karena kau sudah menukar takdirnya untuk menyembuhkan luka pada Bunga dan Intan? Andai kau tak meminta bantuan penghuni hutan terlarang itu, tentu semua tak akan pernah terjadi. Aminah mencoba melawan suaminya. Plak, plak. Abdul menampar bolak-balik pipi Aminah sampai di sudut bibir Aminah mengeluarkan darah. Jaga bicaramu, Aminah. Aku suamimu. Aku tak mau kau tahu. Kalau sampai keluarga Andi datang dan kau masih bersikap seperti ini, aku akan membunuhmu. Brak. Abdul membanting pintu kamarnya, sedangkan Aminah hanya bisa menangis. Mencoba pasrah dengan keadaan, tetap tak bisa. Mau tak mau, ia bangkit dan langsung membersihkan diri. Karena sebentar lagi keluarga Andi pasti datang. Ia kesampingkan dulu kesedihannya demi Bunga. Biar bagaimanapun, Bunga juga adalah anaknya. Setelah ini, ia akan berusaha untuk mencari Dewi kembali. Saat Aminah pergi melewati jendela kamarnya, di sana telah berdiri Dewi dengan raut wajah sedih. Dia menyaksikan semua perlakuan Abdul pada ibunya. Mata Dewi berubah menjadi merah, menandakan kalau ia benar-benar sangat marah. Sosok Dewi menghilang meninggalkan asap putih. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya keluarga Andi datang. Mereka datang dengan 10 mobil mewah. Kasak kusuk para tetangga yang memuji Andi membuat bibir Bunga tersenyum dengan sempurna. Beruntung banget ya si Bunga, sudah kaya, dinikahi pria kaya pula, ucap para kadis desa menggosip. Andi datang mengenakan jas berwarna putih, menambah wibawa ketampanannya, menunjukkan kalau ia bukan dari kalangan biasa. Tak lupa di sebelahnya kedua orang tua Andi yang tak kalah mewah penampilannya, tengah mengepit lengan anaknya. Abdul yang melihat pesannya sudah datang segera menyambutnya dengan ramah. Di sebelah Abdul sudah berdiri juga Aminah yang ikut menyambut. Walaupun wajah Aminah sudah dipoles oleh riasan, itu tetap saja tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Mari masuk. Sebentar lagi Pak Penghulu akan datang, ajak Abdul pada pesannya. Bunga yang sudah dirias segera digiring menuju meja di mana akan nikah akan dilaksanakan. Andi menatap begitu kagum Bunga yang begitu cantik dengan kebaya putih. Akad nikah pun dimulai. Pak Penghulu mulai membacakan doa. Saya nikahkan Andi Wijaya bin Sukih Wijaya dengan Neng Bunga Andita binti Abdul Khodir dengan mas kawin emas seberat 50 gram dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah tunai. Saya terima nikahnya Bunga Andita binti Abdul Khodir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah, sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua pengantin dan kedua orang tua serta para tamu berdoa dengan khusyuk. Mereka berharap pernikahan Bunga dan Andi akan sakinah mawaddah warahmah. Wajah-wajah kebahagiaan telah terpancar dari para tamu. Andi yang Bunga bagaikan ratu dan raja yang sangat serasi. Senyum mereka keduanya tak pernah luput. Beberapa dengan sosok yang ada di balik pohon di depan rumah Bunga. Ia adalah Dewi. Ia benci semuanya. Ia benci orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Tak akan aku biarkan kau bahagia, kakakku tercinta, ucapnya tersenyum menyeringai. Pesta pernikahan telah usai. Para tamu sudah kembali pulang. Keluarga Andi pun sudah ikut pulang. Hanya Andi saja yang tidak ikut. Ia akan tinggal beberapa hari di rumah Bunga sebelum memutuskan untuk pindah ke rumah yang sudah Andi sediakan. Seminggu telah berlalu. Andi dan Bunga akan pindah ke rumah baru mereka. Rumah mereka terletak di kota, jaraknya cukup jauh.
Butuh waktu 3 jam untuk bisa pergi ke sana. Pekerjaan Andi sebagai kepala keuangan di sebuah restoran yang membuat mereka harus pindah ke sana. Rumah bergaya minimalis di kawasan perumahan elit itu membuat seraut bahagia di wajah Bunga. Bunga benar-benar bangga memiliki suami seperti Andi. Selain tampan, ia juga mapan. "Kamu suka, sayang?" ucap Andi seraya mengecup-ucup kepala Bunga. Bunga mengangguk dengan senyuman. Di dalam rumah semua perabotan sudah lengkap. Mereka hanya cukup membawa baju saja. "Sebagai ucapan terima kasih, aku akan membuatmu terlena," ucap Bunga dengan nada manja sambil mengalungkan tangannya ke leher Andi. Andi yang terkotel lantas langsung membawa tubuh Bunga ke dalam kamar, dan terjadilah pergumulan sepasang suami istri yang terbuai asmara. Di hutan terlarang, Dewi tengah mengamasi baju-bajunya. Ia akan mengikuti Andi dan Bunga ke kota. "Apakah keputusanmu sudah bulat, Duk?" tanya Nek Laksmi. "Aku sudah bulat, Nek. Sebelum aku membuat Bunga mati dan mempersembahkan jarinya pada ratu, aku akan bermain-main dulu dengan suaminya. Akan kubuat dia merasakan sakit yang teramat perih," jawab Dewi seraya menerawang dirinya dulu yang kerap dihina. "Kalau itu keputusanmu, nenek bisa apa? Bawalah kalung permata ini akan membantumu. Ucapkanlah setiap permintaan yang akan kamu minta, maka kalung ini akan bersinar dan mengabulkannya." "Terima kasih banyak, Nek." Dewi memeluk Nek Laksmi. Nek Laksmi sendiri sebenarnya hanya manusia biasa. Ia bisa berubah wujud jadi mengerikan karena ia sudah lama tinggal di hutan terlarang. Ia juga terpaksa masuk dalam hutan terlarang karena suatu hal. "Aduh, sakit, Nek, sakit. Tahan ya, Nduk. Sebentar lagi bidan akan datang. Aku sudah gak kuat, Nek. Nek Laksmi meneteskan air matanya kala mengingat cucunya yang harus menerangkan nyawa saat melahirkan. "Nek, kenapa menangis?" tanya Bunga khawatir. "Nenek hanya ingat cucu nenek," jawabnya sedih. "Nenek sabar ya. Kalau nenek mau cerita, aku siap mendengarkan. Suatu hari, nenek akan cerita. Tapi sekarang lebih baik kamu pergi segera, agar tak ketinggalan bis. Jagalah dirimu baik-baik, dan tinggallah di alamat ini. Ini adalah rumah nenek dulu di kota," ucapnya menyerahkan selembar kertas. "Nenek pernah tinggal di kota?" tanya Dewi penasaran. "Ya, dulu nenek dan cucu nenek tinggal di kota." "Baiklah, terima kasih, Nek. Dewi pamit ya," ucap Dewi memeluk Nek Laksmi. Nek Laksmi sendiri sangat menyayangi Dewi. Ia menyayangi Dewi seperti cucunya yang sudah meninggal. Bahkan, ia menyukai Dewi saat Dewi pertama kali masuk ke dalam hutan terlarang. Rasa iba dan rasa sayang membuatnya mengajukan perjanjian waktu itu pada Ustadz Amir dan ibunya Dewi, karena ia berharap Dewi akan bisa menemaninya di hutan terlarang ini. "Dewi, kau yang akan jadi perantara balas dendam cucuku, karena aku tidak bisa melakukannya." Sudah seminggu Doni terjebak di dalam hutan terlarang. Dia bingung bagaimana caranya keluar. Perutnya yang terasa perih membuatnya memakan apa saja yang ada di dalam hutan. "Gimana caranya aku pulang?" ucapnya lesu. Di ujung hutan terlihat sinar cahaya yang terang. Doni berusaha bangkit untuk berjalan ke sana. Tak disangka, desanya ternyata ada sebuah desa yang lumayan padat penduduknya. Hari yang mulai pagi membuat para penduduk bersiap-siap untuk beraktivitas. Doni tersenyum karena ia bisa keluar dari hutan terlarang. "Pak, maaf, ini desa apa ya namanya?" tanya Doni pada salah satu penduduk yang melintas di depannya. "Ini adalah desa Tumbal," jawabnya dengan nada mengerikan. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, Dewi akhirnya sampai di kota besar Jakarta. Sebenarnya ia tak mau pergi dari desa Siluman, karena desa Siluman adalah tempat kelahirannya. Demi menjalankan rencananya, Dewi terpaksa mengikuti Bunga dan Andi. Dewi ingin membuat kakaknya itu mati secara perlahan, sehingga saat sudah mati pun ia akan terus bisa mengingat betapa sakitnya saat hidup di dunia. Sekarang, Dewi sudah sampai di depan rumah sederhana bercat oranye tersebut, rumah milik Nek Laksmi yang berada di pusat kota. Entah suatu kebetulan atau tidak, Nek Laksmi menawarkan rumahnya untuk ia tempati yang letaknya tak jauh dari perumahan elit Bunga dan Andi. Sebelumnya Dewi sudah mencari tahu di mana rumah yang mereka tempati. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memulai sebuah drama. Sepertinya aku harus mengubah penampilanku. Sekarang kan aku tinggal di kota, tak mungkin memakai pakaian seperti ini. Liriknya pada pakaian jadul yang melekat pada tubuhnya. Dewi memegang sebuah kalung yang Nek Laksmi berikan sebelum dirinya pergi ke kota. Ia usap permata yang ada di kalung tersebut. Ia ucapkan kata yang sedang ia inginkan. "Aku mau penampilanku seperti gadis kota lainnya, dan berikan aku baju-baju seperti orang-orang yang kota pakai," ucap Dewi memejamkan matanya. Permata warna merah itu menampakkan sinarnya. Tak butuh waktu lama, baju-baju baru ala kota telah berjejer di depan mata Dewi. Rambut Dewi yang asalnya sebatas punggung, kini berubah menjadi sebatas bahu.
Penampilannya juga sudah berubah, mengenakan kemeja dan celana kasual. Dewi berkaca di depan cermin. Cukup cantik, ucapnya tersenyum. Sepertinya aku harus mencari pekerjaan agar aku bisa gampang mendekati Andi. Di tempat lain, Andi sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Beruntungnya Andi, walaupun ia berasal dari desa, ia bisa bekerja di kota. Mas, nanti aku mau keluar ya sama teman-teman aku, ucap Bunga sambil menaikkan dasi pada suaminya. Teman? Iya, ibu-ibu di kompleks ini pada ngajakin aku shopping gitu, jawab Bunga. Tapi hati-hati ya, kita kan di sini masih baru. Baik mas. Sepeninggal Andi bekerja, Bunga sudah bersiap untuk segera pergi. Beruntung gue punya suami kerja di kota, jadi gue bisa ngerasain gimana kehidupan di sini. Bisa pakai baju gaul, ke tempat-tempat gaul, gak diem di desa terus. Perang. Saat sedang memeras wajahnya, Bunga dikejutkan oleh suara benda jatuh. Suaranya terletak dari arah dapur. Meow. Seorang kucing pergi meninggalkan sebuah teflon yang berada di lantai. Bunga mengelus dada karena lega. Entah kenapa walaupun hari masih pagi, bulu kuduknya sedikit meremang. Wush. Angin menghembus di belakang leher Bunga. Bunga refleks memegang lehernya sendiri, masih dengan keadaan mematung. Sekelebat bayangan putih lewat begitu cepat di belakang tubuh Bunga. Segera Bunga membalikkan badan, dan hasilnya nihil. Tak ada siapa-siapa di sana. Saat Bunga mencoba berbalik kembali untuk mengambil sebuah teflon yang ada berada di lantai. Ah, setan! Sesosok melayang memakai baju putih dengan wajah yang nyaris hancur, telah tersenyum menyeringai ke arah Bunga. Bunga berlari kencang dan masuk ke dalam kamarnya. Bruk! Bunga membanting pintu kamar dan menguncinya. Ia bersembunyi di balik selimut di atas kasur. Kenapa di sini ada setan? Lirih Bunga dengan tangan bergetar menahan ketakutan. Dret, dret, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Jeng, sudah siap belum? Kita sudah mau berangkat nih. Tanya seseorang di seberang telepon. Iya, aku segera keluar. Tunggu. Bunga segera merapikan penampilannya yang semula berantakan dan berjalan mengendap membuka pintu kamar dengan pelan. Saat sudah di luar kamar, ia tengok ke arah dapur dan tidak ada apa-apa. Bunga segera berlari menuju pintu depan, keluar dan menguncinya. Segerombolan ibu-ibu muda telah menunggunya di dalam sebuah mobil bernama Silver. Bunga langsung masuk ke dalam mobil. Loh, kenapa Jeng Bunga kayak dikejar hantu? Tanya ibu berbaju hitam. Iya Mbak Mira, tadi ada hantu di dalam. Ah, ngaco Jeng Bunga ini. Mana ada hantu di siang bolong. Udah ah, kita sekarang mau senang-senang, jangan banyak pikiran. Yuk, gaskan. Mobil pun melaju dengan kecepatan penuh. Segitu saja udah takut, kau kakakku, gumam Dewi tersenyum di seberang rumah Bunga. Setelah tadi mampir ke rumah Bunga untuk sedikit memberi pelajaran pada kakaknya, Dewi segera pergi ke tempat kerja Andi. Ia sudah memakai baju putih dan celana hitam. Dewi akan melamar menjadi seorang pelayan di restoran yang Andi pegang. Setelah interview dan memenuhi syarat pelamar, Dewi akhirnya diterima bekerja seperti biasa. Dewi bekerja rajin. Tok 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 tok. 3 kali mengetuk pintu akhirnya dibuka. Siapa ya? Maaf Pak, saya hanya ingin mengantarkan kopi, jawab Dewi dengan ramah. Ya silahkan. Andi memberi ruang untuk Dewi masuk ke dalam ruangannya. Kamu baru ya? Tanya Andi. Iya saya baru Pak. Siapa namamu? Saya Ranti Pak, jawab Dewi ramah. Terima kasih sudah mengantarkan kopi. Kau boleh bekerja kembali. Dewi mengangguk dan segera berjalan hendak keluar. Saat melintas di depan Andi, tiba-tiba kakinya terpeleset dan Dewi hendak jatuh. Beruntung Andi menangkap tubuhnya dengan posisi mata saling beradu pandang. Andi segera melepaskan pegangan tangannya dari pinggang Dewi. Maaf, kau nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Terima kasih sudah menolong, ucap Dewi berlalu pergi. Andi terus memandang kepergian Dewi. Yap. Ia benar-benar terpesona oleh kecantikan alami yang Dewi miliki. Ia lupa kalau sekarang ia telah mempunyai seorang istri.